Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali ya untuk materi tematik tema 6, subtema 4, penghematan energi. Dan kita akan belajar pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Silahkan anak-anak buka bukunya di buku siswa di halaman 139, sedangkan di buku MPA di halaman 74. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, pengalaman sila kelima Pancasila. Kedua, istilah yang berkaitan dengan penghematan energi dan menghemat air. Ketiga, membuat kipas dari kertas karton. Dan yang keempat, menentukan luas dengan menggunakan persegi satuan. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengamalan sila kelima Pancasila. Bisa dilihat di buku siswa ya, di halaman 139. Anak-anak, hemat merupakan salah satu pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Misalnya apa anak-anak? Misalnya di rumah kalian punya di rumah ada kipas angin, ada televisi, ada penerangan. Nah, maksudnya yang bersifat pemborosan kalian gunakan sesuai dengan keperluannya saja ya. Nah, ketika sudah selesai dimatikan. Ketika kalian mau main keluar rumah, nah televisi dimatikan. Begitu juga kipas angin. Nah, kita lihat, perhatikan ya anak-anak gambar di samping atau di halaman 139 ya. Nah, di sini coba kalian amati. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat ya, ada beberapa perilaku ya anak yang tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, apa saja itu anak-anak? Nah, ini dalam gambar ya bisa kalian lihat bahwa pada ruangan tersebut ya anak-anak, kalian lihat ada sinar matahari. Ya, berarti kondisi cuacanya adalah ketika siang hari atau pagi hari juga bisa ya. Nah, kemudian kalian lihat di situ ada lampu. Nah, lampunya hidup padahal ada sinar matahari yang menerangi ruangan anak-anak yang sedang menonton televisi. Nah, kemudian selain televisi yang mereka tonton ternyata ada radio ya anak-anak. Nah, ada radio yang berbunyi juga. Nah, kemudian apalagi? Coba kalian lihat. Ada lampu belajar juga hidup. Kemudian keran air juga tetap tidak dimatikan kerannya. Akhirnya apa? Airnya meluber kemana-mana. Nah, itu adalah beberapa contoh yang tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, berarti dalam gambar tersebut banyak sekali hal-hal yang bersifat pemborosan. Maka dari itu di rumah kalian ayo sama-sama ya dengan Pak Guru membiasakan hidup hemat. Nah, dalam artian apa? Ketika sudah selesai digunakan, misalnya kalian menonton televisi, kalian matikan, kemudian kalian menghidupkan kipas angin ketika cuacanya panas. Nah, itu setelah selesai digunakan kalian matikan. Nah, begitu juga
Ketika kalian sedang di kamar mandi ya, nah, menghidupkan keran air. Nah, setelah selesai juga dimatikan. Kemudian ya, anak-anak, setiap orang ini memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Orang yang melakukan pemborosan ya anak-anak, ini berarti tidak peduli kepada orang lain. Nah, selain itu, orang tersebut juga tidak peduli dengan alam semesta. Nah, itu tadi ya anak-anak, maka kita harus selalu dibiasakan ya untuk biasa hidup hemat atau biasa menghemat, yaitu kaitannya dengan hemat energi baik itu di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, untuk materi yang kedua adalah istilah yang berkaitan dengan penghematan energi. Nah, anak-anak, coba kalian lihat ya di buku siswa di halaman 140. Anak-anak, bisa kalian perhatikan ya. Di sini ada beberapa kata kunci ya dalam kalian membuat sebuah cerita atau sebuah kalimat ya. Nah, di sini sebutkan kata-kata yang berkaitan dengan energi. Nah, bisa kalian lihat ada hemat, ada energi, kemudian ada energi alternatif dan pemborosan. Nah, kata-kata yang tadi Pak Guru sampaikan bisa kita gunakan ya. Nah, untuk membuat sebuah cerita. Nah, bisa kalian perhatikan contoh di video yang Pak Guru tampilkan ya. Nah, di sini kita lihat. Tadi ada kata hemat, ada kata energi, energi alternatif, dan pemborosan. Nah, kita lihat contohnya. Kita berhak memanfaatkan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ada kata apa anak-anak? Ada kata energi. Namun, kita juga berkewajiban menghemat energi. Nah, ada kata-kata hemat dan juga energi. Menyalakan lampu pada siang hari termasuk perilaku pemborosan energi. Nah, ada kata-kata pemborosan yaitu energi listrik. Penggunaan energi alternatif juga dapat kita lakukan dalam rangka menghemat energi. Nah, ada kata-kata energi alternatif. Nah, itu adalah kata-kata kunci ya anak-anak dalam kita membuat sebuah kalimat. Sudah kita tentukan beberapa kata kunci yang nanti disusun menjadi sebuah cerita atau buah kalimat ya anak-anak. Nah, coba kalian lihat ya. Di sini di halaman 140 ya. Ada 7 kata kunci. Nah, atau kata-kata yang berkaitan dengan energi. Ada hemat, ada energi alternatif, kemudian kewajiban, pemborosan listrik dan lingkungan. Nah, sebagai tugas yang pertama ya anak-anak, silahkan kalian buat cerita dengan kata-kata yang sudah ada di buku siswa halaman 140. Nah, silahkan kalian kerjakan ya untuk membuat cerita ya, cerita sederhana saja ya kaitannya dengan energi dengan kata kunci nomor 1 sampai 7. Nah, silahkan kalian tuliskan di dalam buku tulismu. Sekali lagi ditulis di dalam buku tulis ya. Kemudian nanti tugasnya setelah selesai dikirimkan ke Google Classroom. Selanjutnya untuk materi yang ketiga adalah kaitannya sama ya dengan penghematan energi. Kalau sekarang kita bahas ini materi di pembelajaran yang keempat ya anak-anak. Bisa kalian lihat di buku siswa halaman 147. Nah, ini kaitannya dengan menghemat air. Coba kalian perhatikan ya di gambar halaman 147 di buku siswa. Di sini ada orang-orang yang sedang antri air bersih. Nah, di suatu daerah tertentu ya, ketika musim kemarau panjang ini terjadi kekeringan. Nah, mereka membeli satu truk tangki yang berisi air. Nah, kalau dulu
dari Pak Guru pernah membaca berita ya anak-anak, satu tangki itu dulu 150, kemudian naik menjadi 300.000 ya per tangkinya. Nah, mereka antri untuk mendapatkan air bersih untuk mandi, minum, memasak dan sebagainya ya. Nah, kita lihat untuk materi hari ini kaitannya dengan menghemat air. Jadi sudah anak-anak ketahui bersama bahwa air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Ya, tidak hanya manusia ya anak-anak, hewan, tumbuhan, atau semua makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya membutuhkan air ya. Kemudian air dimanfaatkan untuk minum, mencuci, mandi, dan memasak. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya. Berikut beberapa cara menghemat air. Nah, bisa anak-anak lihat ya, cara menghemat air diantaranya yang pertama, mengurangi siraman. Dalam arti gimana anak-anak? Nah, ketika kalian menyirami tanaman, nah, gunakan air secukupnya, tidak boleh berlebihan. Nanti kalau tanaman yang kita sirami secara berlebihan nanti juga akan layu karena kebanyakan air. Kemudian memantau penggunaan air, dalam artian kalian menggunakan air secukupnya ya, tidak boleh berlebihan juga. Nah, setelah itu mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, yuk selalu diingat-ingat ya anak-anak. Selalu ketika kalian ke kamar mandi, baik itu ketika mandi atau buang air ya. Nah, setelah selesai matikan keran. Nah, jangan sampai kelupaan. Selanjutnya adalah memperbaiki kebocoran. Nah, misal kalian lihat di rumah ya, ada pipa atau saluran air yang bocor, kalian laporkan kepada orang tua kalian biar segera diperbaiki. Nah, supaya kita juga bisa menghemat air, nah, tidak boros. Begini tadi anak-anak, untuk materi yang selanjutnya adalah membuat kipas dari kertas karton. Pembelajaran kemarin anak-anak sudah belajar ya kaitannya membuat kincir angin dari kertas. Nah, sekarang kita belajar membuat kipas dari kertas karton. Nah, ini untuk materi hari ini. Kita lihat alat dan bahannya apa saja. Nah, bisa anak-anak lihat di buku siswa ya, di halaman 144. Ataupun di buku MPA ya, bisa kalian lihat juga di halaman 76. Nah, kita lihat ya alat dan bahannya apa saja dalam membuat kipas dari kertas karton. Yang pertama adalah kertas karton ya anak-anak. Ini kertas karton bekas untuk cetakan kipas, kemudian tali rafia atau pita, kemudian gunting, lem, bolong kertas, stik es krim bekas, batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Itu alat dan bahannya. Kemudian cara membuatnya, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang. Kemudian lubangilah seluruh pinggiran karton. Nah, seperti kalian lihat di dalam gambar ya. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Setelah itu tempelkan satu karton lainnya dengan lainnya dengan cara dilem. Gunakan tali rafia atau pita untuk mengikat. Kemudian kipas karton yang kalian buat sudah jadi. Kalian lihat gambarnya ya anak-anak. Nah, untuk materi yang ini ya anak-anak, untuk kaitannya dengan membuat kipas dari karton tidak perlu kalian kerjakan ya, kalian sudah mengerjakan salah satu saja, membuat kincir angin dari kertas. Nah, kalau kalian pengen belajar membuat kipas dari kertas karton, silahkan kalian buat, nggak apa-apa ya, sebagai tambahan ilmu pengetahuan kalian dalam membuat prakarya. Tapi dari Pak Guru tidak mewajibkan kalian untuk membuat ya, sebagai gambaran saja, sebagai contoh bagaimana kalian sudah mengetahui cara-cara pembuatannya dan alat dan bahannya juga dalam membuat
kipas dari kertas karton bekas ya. Oke, selanjutnya materi yang terakhir adalah menentukan luas dengan menggunakan persegi satuan. Bisa kalian lihat di buku siswa halaman 146 ataupun di buku MPA di halaman 77 ya. Nah, kemarin Pak Guru sampaikan bahwa untuk rumus luas ya anak-anak adalah panjang kali lebar. Nah, kalau kita lihat dalam soal ya anak-anak, contoh soal yang dalam video Pak Guru sampaikan hari ini, di sini menentukan luas pada bangun datar. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, kalian lihat di sini ada persegi panjang dan bangun datar persegi. Nah, ada dua cara ya anak-anak, karena ini persegi panjang dengan satuan tidak baku, yaitu dengan kotak-kotak kecil ya anak-anak. Nah, cara yang pertama seperti yang Pak Guru sampaikan kemarin, cara menghitungnya adalah dengan rumus luas. Sekali lagi, rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah, berarti kalian lihat panjangnya itu ada berapa kotak? Nah, dari nomor 1 sampai 5, berarti ada 5 ya panjangnya. Kemudian lebarnya adalah dari angka 5 ke 15, itu berarti ada 3 ya anak-anak. 1 2 3, ada 3 kotak ya. Sekali lagi, dari angka 1 sampai 5 itu adalah merupakan panjangnya, lebarnya adalah yang ke bawah itu 5, 10 dan 15, itu berarti ada 3 kotak ya. Berarti 5 panjangnya sekali lagi dan lebarnya ada 3. Nah, kalau kita tuliskan dalam rumus luas panjang kali lebar adalah 5 kali 3. Hasilnya berapa anak-anak? 5 kali 3. Ya, 5 kali 3 adalah 15 petak satuan. Atau bisa kita tulis persegi satuan ya anak-anak. Nah, untuk cara yang kedua, nah misalnya ada soal seperti ini. Nah, tinggal kalian tuliskan. Nah, kotak-kotak yang ada dalam bangun datar tersebut ya, kotak-kotak kecil itu kalian tuliskan angka. Nah, seperti yang dalam contoh kita tuliskan 1 2 3 4 5 sampai semua kotak itu kalian hitung menjadi hasilnya adalah 15 kotak satuan atau persegi satuan ya anak-anak. Nah, kemudian yang kedua adalah luas persegi. Nah, kalau luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, semuanya kalian lihat sisinya sama ya. Nah, berarti kalau sisi kali sisi adalah 3 kali 3. Sisi yang atas 3, kemudian sisi ke bawah juga 3. Nah, berarti kalian kalikan sisi kuadrat ya, sisi kali sisi. Berapa anak-anak? 3 kali 3. Ya, 3 kali 3 adalah 9. Nah, kalau kita tuliskan dalam satu kotak-kotak itu ya, dari angka 1 sampai angka 9 semuanya terpenuhi. Jadi tinggal kalian tuliskan, hasilnya adalah 9 petak satuan. Tugas yang kedua, coba anak-anak latihan soal ya di buku siswa. Di sini ada 3 soal ya, ada 3 gambar ya, ada kipas Ana, kemudian ada kipas Wayan, dan ada kipas Melani. Kalian tuliskan luas kipas Ana ya. Nah, kalian kerjakan saja untuk nomor 1 sampai 3. Kalian tinggal tuliskan ya nomor 1 sampai 3 untuk mencari luas kipas Ana, kipas Wayan, dan kipas Melani. Nah, di sini anak-anak dalam gambar itu kan ada yang tidak diwarnai. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalian tinggal menghitung saja ya untuk cara yang kedua, karena ini masih menggunakan satuan tidak baku ya. Bisa kalian tuliskan angka ya dalam kotak-kotak kecil itu. Nah, dari nomor 1 sampai berapa kalian tuliskan kotak-kotak kecil yang berwarna biru. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sesuai rumus yang Pak Hamzah
sampaikan tadi dengan menggunakan rumus luas. Persegi panjang berapa anak-anak? Panjang kali lebar. Berarti dari bangun datar tersebut ya yang berwarna biru, kalian gariskan mentok sampai batas kipasnya itu ya. Nah, kan ada yang berwarna biru sedikit itu kan. Nah, kalian teruskan saja, kamu kotak, beri tanda kotak ya. Nah, tetap kalian hitung dalam area yang ada warna biru dan warna putih. Tapi ini nanti ya, tinggal kalian hitung ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian dikurangi yang berwarna putih ya anak-anak. Nah, jadi kalian tambahkan garis saja ya. Misalnya dari warna biru itu, nah tinggal dikasih kotak lagi garis tebal. Nah, coba kalian hitung semuanya ya. Kemudian kalian kurangi sesuai dengan warna putih yang ada batas dari kotak atau kipas tersebut. Nah, kalau masih kesulitan, kalian menggunakan cara yang kedua ya, karena ini satuan tidak baku ya. Sekali lagi kalian tinggal menghitung kotak-kotak yang berwarna biru. Nah, itu lebih mudah. Nah, besok ketika tatap muka Pak Guru sampaikan atau kembalikan, Pak Guru berikan pembelajaran ulang ya kaitan dengan materi ini, supaya kalian semua bisa lebih paham bagaimana mencari luas satuan tidak baku ya anak-anak. Jadi sekali lagi, untuk tugas yang kedua adalah membuat atau mencari luas kipas Ana, kipas Wayan, dan kipas Melani. Silahkan dikerjakan, dan bila sudah selesai silahkan dikirimkan ke Google Classroom. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.